Kita berkumpul di gereja ini untuk memperingati hari kematian Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, demi membebaskan dan melepaskan kita dari kutuk dosa, yaitu kematian. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati hadir di hadapannya untuk menghayati pengorbanannya yang tergantung di kayu salib, supaya kita kuat dan terhibur dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Kita bernyanyi memuji Tuhan, andai terukir di hatiku. Jemaat dipersilakan duduk. Andai terukir di
Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang yang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa kami berdiri di hadapan-Mu mengingat Engkau yang mati dan tergantung di salib. Kami merasakan betapa beratnya sengsara dan penderitaan-Mu di Golgota. Kami menundukkan kepala kami mengingat segala dosa kami yang mengakibatkan kematian-Mu. Kasihanilah dan tolonglah kami, agar kami menjadi upah dari segala penderitaan-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 88 ayat 1 dan 4. Dengarlah hukum Tuhan di peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus hari ini, yaitu dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Marilah kita bersama-sama mohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 83 ayat 2 dan 3. Setia
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Roh Kudus menghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa kami ini, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendapatkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 426 ayat 1 dan 2. Menebus
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus yang tertulis dalam Mazmur pasal 22, mulai dari ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Kita akan membacanya secara responsoria. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkraman anjing. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Demikianlah firman-Nya, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita akan mendengar kur dari remaja HKBP Jalan Lurah.
Kita akan memuji Tuhan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 81 ayat 2 dan 3. Bersama seluruh orang percaya di seluruh dunia, marilah kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengar beberapa pengumuman ataupun pemberitahuan. Yang pertama, rangkaian ibadah Paskah. Pada hari Minggu, kita akan mengadakan ibadah buah-buah ijuk, masuk pukul 5 pagi atau jam 5 WIB. Yang kedua, Paskah pertama, yaitu hari Minggu, 9 April 2023, dengan 2 kali kebaktian, yaitu masuk pukul 7.30 dan siang masuk pukul 11. Maaf, saya ulangi, siang masuk pukul 10.30. Jadi Paskah di hari pertama hari Minggu, 9 April 2023, kita hanya 2 kali kebaktian atau ibadah. Pagi masuk pukul 7.30 WIB dan siang masuk 10.30 WIB. Kemudian Paskah kedua hari Senin, 10 April 2023, kita masuk jam 19 WIB atau jam 7 malam. Selanjutnya bahwa nanti setelah kebaktian siang, pada pukul 14.00 kita akan melaksanakan Ulau Nahom yang didahului dengan drama penyalipan oleh anak remaja kita. Yang kedua, hari ini kita akan mengumumkan persembahan setelah khotbah dengan 2 kantong persembahan. Persembahan 2A untuk sentralisasi dan kantung 2B untuk keperluan huria. Persembahan tersebut dikumpulkan di tempat duduk dan mari kita memberikan yang terbaik untuk pelayanan di huria kita. Demikian pemberitahuan atau pengumuman untuk kita. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 78 ayat yang pertama sambil kita memberikan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, itulah yang memberkati hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam kepada kita semuanya. Selamat merayakan Hari Jumat Agung kepada kita saat ini, dan juga kepada saudara-saudara kami yang beribadah secara live streaming. Kami juga mengucapkan salam bagi Anda yang berada di rumah dan selamat merayakan Hari Jumat Agung. Yang menjadi firman Tuhan pada khotbah Jumat Agung ini tertulis di dalam Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Ibrani 5 ayat 7 sampai dengan ayat 10 kita akan baca secara responsoria. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada kita hari ini, Jumat Agung 7 April 2023. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di perayaan Jumat Agung ini, marilah kita mengenang kembali peristiwa jalan salib yang dihadapi Yesus, dan sambil merefleksikan penderitaan Yesus itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita lanjut merenungkan nats khotbah pada hari Jumat ini yang tertulis di dalam Ibrani 5 ayat 7 sampai 10. Kitab ini sangat kuat dan memberi kita keteguhan hati dalam memaknai penderitaan di dalam hidup kita saat ini. Saudaraku yang terkasih, rapat akbar yang diselenggarakan orang Yahudi telah berhasil memutuskan dengan dasar suara terbanyak bahwa Yesus harus dihukum mati lewat penyaliban di Bukit Golgota. Pilatus, ketua Mahkamah Pengadilan Tertinggi Yahudi, sudah berusaha sebenarnya mencari jalan keluar atau cara dan skenario yang bisa melepaskan Yesus agar jangan sampai dihukum mati atau lewat penyaliban. Jangan sampai ke proses pemeriksaan terakhir. Pilatus dan istrinya tidak menemukan apa-apa pun kesalahan Yesus untuk dikenakan pasal penyaliban. Supremasi hukum sebagai benteng terakhir untuk menentukan keadilan dan menjamin hak ajasi manusia atau HAM itu jebol, runtuh dan ambruk demi kepentingan kelompok-kelompok yang anti Tuhan Yesus Kristus. Suara mayoritas atau suara terbanyak yang berseru-seru, yang mengatakan salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia,
Ternyata suara seperti ini jauh lebih kuat, lebih berwibawa, lebih berkuasa daripada hukum sendiri. Nah, saudaraku yang terkasih, Pilatus yang meskipun memiliki wewenang untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan kebenaran lewat jalur-jalur hukum, ternyata saat menerapkannya pada Yesus sangat takut, sebab hal itu berpengaruh kepada jabatan, kepada karirnya, dan kepada kedudukan politisnya. Dia takut menegakkan supremasi hukum, sebab dia tahu bahwa itu melawan arus dan bisa-bisa akan diadukan kepada Kaisar Roma yang berakibat fatal, yakni menyebabkan kehilangan kedudukannya dan jabatannya yang tinggi. Jadi bagi Pilatus jauh lebih baik mengorbankan orang benar seperti Yesus yang tidak bersalah, yang tidak terjangkau oleh delik hukum dengan vonis berat, yakni hukuman mati. Asal kedudukan Pilatus selamat, asal kedudukan Pilatus aman. Saudaraku yang terkasih, dengan sangat-sangat berat Yesus menjalani hukum mati lewat penyaliban. Pelan-pelan Yesus digiring berjalan menapaki jalan bebatuan, kadang berlobang, kadang jalan sempit, hingga naik ke perbukit-bukitan dan tiba di atas puncak Bukit Golgota. Dan di atas pundaknya sendiri dipikullah salib yang berat. Kadang-kadang Yesus juga bisa kita bayangkan dia terjatuh. Badannya dialiri keringat peluh tebal bercampur darah saat-saat dalam perjalanan yang seperti itu susahnya. Berkali-kali juga Yesus dibentak, berkali-kali juga Yesus dicambuk, berkali-kali juga Yesus dipukuli para tentara dan orang-orang Yahudi yang menggiring dia dari belakang ke Golgota. Saudaraku yang terkasih, setelah tiba di atas bukit Golgota itu, maka di sanalah kedua tangannya dipakukan pada salib. Demikian juga kedua kakinya dipadukan dan dipaku. Seterusnya salib itu diberdirikan dan ditancapkan pada tanah. Saudara-saudaraku, mulut bibir kita tidak mampu melukiskan dengan kata-kata betapa pedihnya yang dialami Yesus ini. Tetapi mata rohani kita, mata hati kita bisa melihat semua yang dialami oleh Yesus ini. Tentunya Yesus pasti meronta-ronta saat semuanya itu terjadi. Sambil darahnya bercucuran dari kepala maupun dari tangan, bahkan juga dari kakinya. Suara Yesus juga menjerit, menahan pedihnya tusukan di atas kepala, dan Yesus dipakukan mahkota duri yang sangat kejam, yakni paku-paku yang disusun sedemikian berbentuk mahkota. Dan pada saat-saat seperti itu mengalirlah darah dari kepala hingga di sekujur tubuhnya. Sakit sekali.
semua bentuk penyiksaan, kata-kata, penghinaan, ejekan dilemparkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, sekali lagi, sulit sekali menggambarkan penderitaan yang dialami Tuhan Yesus Kristus di kayu salib ini. Sampai-sampai mulut kita bungkam, 1000 bahasa tidak mampu menuturkannya. Lebih pas kesaksian. Ada sebuah kesaksian, kalau tadi kita mengatakan tidak bisa kita katakan dengan kata-kata kita sendiri dengan pas. Lebih pas kesaksian dari seorang uskup Innocentus di abad ke-12 yang mengatakan, karena aku tidak mampu menggambarkan penderitaan Yesus yang sebenarnya itu, lebih baik aku diamkan. Tumagon ma hupasip. Itulah perkataan daripada uskup Innocentus di abad ke-12. Saudaraku, di saat kita beribadah memperingati Jumat Agung ini, marilah kita mengerahkan pandangan mata rohani kita ke Bukit Golgata. Itu tadi kor remaja itu. Kita mau berpisah dengan Yesus, dengan kematian Yesus Kristus itu. Lalu kalau kita memandang mata rohani kita ke Bukit Golgata, apa yang hendak dikatakan dalam peringatan Jumat Agung ini? Yang pertama, lihatlah kedua tangan Yesus Kristus. Yesus yang terpaku itu, di sanalah tergantung semua dosa-dosa kita, dosa-dosa kejahatan kita, dosa-dosa apa yang pernah kita lakukan dengan tangan-tangan kita ini yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Semua itu sudah ikut terpaku di kayu salib. Dan di kayu salib itu Yesus mengajarkan kita semua untuk tidak lagi mengulang-ulangi dosa yang terjadi karena kedua tangan kita ini. Saudaraku, mungkin di antara kita ada yang pernah memukul saudara kita. Ada yang memukul istri kita, atau ada yang memukul suami kita, atau bahkan memukul orang tua kita, atau bahkan memukul teman-teman kita, atau perbuatan-perbuatan dosa apa yang sudah pernah kita perbuat. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku, semoga itu tidak pernah lagi kita lakukan. Kalau itu pernah kita lakukan, atau kalau itu dilakukan seseorang yang pernah melakukan itu kepada kita, maka yang mendengarkan khotbah ini, jangan ulangi lagi perbuatan-perbuatan hal yang mendukakan, dosa yang menyebabkan Tuhan Yesus disalibkan. Yang kedua, saudara-saudaraku, dalam Jumat Agung ini apa yang hendak dikatakan? Yang kedua, saudara-saudaraku, lihatlah kedua kaki Tuhan Yesus itu yang disalibkan dan dipakukan pada tiang kayu. Dipakukan pada tiang kayu salib, dan dari sana mengalirlah darah pengampunan Yesus buat dosa-dosa kita. Penderitaan Yesus ini menyadarkan kita akan dosa-dosa yang pernah kita perbuat dengan kedua kaki kita ini. Kedua kaki inilah yang membuat banyak orang yang suka menjalani lorong-lorong gelap,
Kedua kaki orang-orang seperti itulah yang menghantar mereka mencari tempat-tempat dosa dan sejenis lainnya, di mana kedua kaki kita inilah melangkah ke lorong-lorong dosa. Karena itu saudara-saudaraku, dalam Jumat Agung ini, semua praktek-praktek yang seperti itu, semua praktek-praktek dosa yang pernah kita injakkan melalui kedua kaki kita ini, jangan lagi kita ulangi dosa-dosa tersebut. Jangan lagi mengunjungi tempat-tempat yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Dan kita mulailah di dalam perubahan melangkahkan kaki kita ini. Makna Jumat Agung yang ketiga, lihatlah kepala Yesus. Lihatlah kepala Yesus. Di sana lengket mahkota duri yang sangat kejam. Di sana diletakkan semua dosa-dosa bersangkut paut dengan kegiatan kepala, bersangkut paut dengan pikiran kita, bersangkut paut dengan akal budi kita yang mungkin kurang berkenan di mata Tuhan selama ini. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam hal ini mari kita hentikan pikiran-pikiran atau rasio-rasio atau dengan akal budi kita yang mungkin jahat selama ini. Karena itu sangat mendukakan hati Tuhan. Hentikan semua dosa-dosa, produk dan dari pikiran-pikiran jahat, otak-otak kotor kita, rancangan-rancangan jahat kita. Hentikan itu saudara-saudaraku, karena Tuhan mengharapkan itu dari kita semua saat ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan hari ini yang tertulis di dalam Ibrani 5 ayat 7 sampai 10. Dihubungkan dengan topik minggu kita saat ini. Yesus, pokok abadi keselamatan yang abadi. Yesus, siboan haluaon saleleng ni lelengna. Kitab Ibrani pasal 5 ini mengungkapkan bagaimana sikap Yesus menghadapi berbagai pergumulan, penderitaan, dan kuasa kematian. Mari kita lihat kesaksian surat Ibrani ini. Yang pertama, Yesus menghadapi semua penderitaan, siksaan yang berakhir di dalam penyalipannya di Golgota dalam doa yang sungguh-sungguh. Kata penulis surat Ibrani pada ayat yang ke-7 ini mengatakan, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan-keluhan. Ketika semua kesesakan itu telah menghadang Yesus, dia mengalami ketakutan yang amat-amat sangat. Dan wajar sebagai manusia, dia mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Dan itu juga kesaksian dalam Markus 14 ayat 33. Dicatat di sana bahwa ketika mereka sampai di Getsemani bersama Petrus, bersama Yohanes, bersama Yakobus, dikatakan di sana ia sangat ketakutan dan gentar. Bahkan juga di dalam Matius pasal 26 ayat 38 mengatakan, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Semua itu menggambarkan
betapa beratnya penderitaan Yesus. Tetapi dia menjadi kuat menghadapinya dengan topangan doa. Ini yang disampaikan oleh penulis surat Ibrani pasal 7 tadi. Dan di Getsemani Yesus berdoa sungguh-sungguh sampai 3 kali untuk menyerahkan semua penderitaan yang sedang dan yang akan dihadapinya itu. Lalu yang kedua, saudaraku, bagaimana sikap Yesus menghadapi semua penderitaan itu? Dalam ayat 8 dituliskan, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Apa maksudnya? Yesus tidak melawan Tuhan Allah Bapanya, tetapi dia setia, dia ikhlas, dia tulus, dan dia pasrah terhadap rencana dan kehendak Allah. Memang dalam Matius 26 ayat 39 Yesus menyampaikan permohonannya, Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Yesus tidak memaksakan kehendaknya. Dia berserah sepenuhnya kepada rencana Tuhan. Permohonannya dia sampaikan, tetapi realitasinya terserah kepada Tuhan sendiri. Kemudian Yesus berkata lagi, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kenapa sikap Yesus seperti itu? Karena dia sabar, karena dia ikhlas, karena dia tulus dengan apa yang dijalaninya dan dideritanya pada saat itu. Seperti itulah kita pada saat ini. Jika kita merasakan ada permasalahan kehidupan kita, ada sakit, ada pergumulan, mari kita teladani Yesus ini. Dia nggak panik, dia sabar, dia tulus, dia ikhlas, dan dia tidak pernah melawan Allah Bapa, Allah Tuhan kita yang menjadi Bapa kita pada saat ini. Tetapi dia jalani itu dengan ikhlas. Yang ketiga, saudara-saudaraku, semua kesetiaan Yesus dalam menghadapi penderitaan melahirkan kesempurnaan. Itulah kesaksian penulis surat Ibrani ini. Pada ayat 9 dan 10 dituliskan, ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam besar yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam yang besar. Jadi bagi Yesus, penderitaan itu merupakan bagian dari hidupnya. Sebagai Mesias, dia setia menjalani penderitaan. Dan inilah juga yang membawa dirinya kepada kesempurnaan hidup sebagai imam besar dan juru selamat. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, demikianlah isi Ibrani 5 ayat 7 sampai 10 khotbah ini. Lalu apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat ibadah Jumat Agung ini? Mengenang penderitaan Tuhan Yesus Kristus dihubungkan dengan topik atau tema Yesus, pokok keselamatan yang abadi. Yesus Kristus si boan haluan saleleng ni leleng. Yang pertama, saudara-saudaraku,
pokok pengajarannya kepada kita saat ini. Dalam menghadapi segala penderitaan, mari kita belajar dari Yesus. Karena memang penulis surat Ibrani dengan baik sekali menjadikan Tuhan Yesus sebagai contoh, sebagai tiruan kita di saat menghadapi pergumulan, di saat menghadapi penderitaan berat. Kenapa kita harus belajar dari Yesus ketika menghadapi penderitaan itu? Karena tidak boleh tidak, kita semuanya harus berhadapan dengan penderitaan. Siapapun kita saat ini, baik sebagai orang yang terhormatkah kita di rumah kita atau di kantor kita, ataukah saudara pemilik perusahaan, ataukah saudara pejabat di tengah bangsa, di tengah-tengah negara, atau saudara pemimpin masyarakat, atau politisi, atau saudara pemangku jabatan, atau jemaat biasa, atau saudara pelajar, atau saudara mahasiswa, atau saudara memiliki segudang ilmu pengetahuan, atau saudara menjadi jebolan perguruan tinggi yang ternama dan terhebat. Semua kita pasti berhadapan dengan yang namanya penderitaan, bentuk-bentuk duka nestapa. Air mata tangisan akan bercucur dari hidup kita. Hal-hal seperti itu pasti sudah, sedang, dan mungkin akan menghadang hidup kita. Bagaimana sikap kita dan kesetiaan kita menghadapi semua itu? Benar saudaraku, bahwa kita tidak menyangkal banyak di antara kita yang bertahan terhadap penderitaan itu. Bahkan mereka menerima apa adanya yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Mereka bisa melewatinya penuh damai, penuh ketabahan selama perjalanan hidupnya. Nah, hal seperti ini kita akan memuji Dia dan mengatakan praise the Lord. Praise the Lord. Tetapi tidak dapat dipungkiri saudaraku, dan tidak bisa disembunyikan, bahwa banyak di antara kita, teman-teman kita, yang tidak mampu bertahan. Di antara kita, di antara keluarga, di antara menggerututi. Bahkan bisa saja kita menyalahkan istri kita, suami kita, orang tua kita. Bahkan kita mau menyalahkan teman kita. Bahkan kita menyalahkan gereja kita atau perhalado kita. Apalagi menyalahkan Tuhan sendiri. Kok Tuhan membiarkan aku atau membiarin semua ini terjadi pada kehidupan kami? Banyak yang stres, banyak yang putus asa, bahkan pikirannya terganggu. Saudaraku, firman Tuhan hari ini membekali kita. Sekarang pas di saat merenungkan penderitaan Yesus di Jumat Agung ini, surat Ibrani ini mampu mendorong semangat kita meniru Yesus dikala ketika diterpa oleh siksaan, baik ringan ataupun berat, atau kita harus menerima semuanya keadaan hidup ini penuh dengan harapan ke masa depan. Bahkan surat Ibrani inilah yang menjadi penghiburan sejati bagi kita di saat menghadapi terpaan kemelut hidup. Saudara-saudaraku, yang terakhir yang hendak dikatakan firman Tuhan ini kepada kita adalah, mari kita memenangkan setiap penderitaan itu dengan keuletan kita dan dengan kekuatan diri kita. Semua kita menyadari bahwa penderitaan itu pahit, sakit sekali. Tetapi ternyata
Dengan penderitaan itu Yesus mau menempa, membimbing dan memproses kita untuk menuju kepada sebuah kematangan iman, menuju keuletan kehidupan kita, baik hidup jasmani ataupun rohani kita, ataupun kekuatan mental spiritual kita menuju masa depan yang lebih sempurna. Saudaraku, pernahkah saudara melihat seorang anak kecil, perempuan yang kupingnya ditusuk, dijebol di kuping sehingga menimbulkan rasa sakit? Tentunya bagi si anak, dia akan menangis. Tidak apa-apa, sebab beberapa hari atau minggu lagi sesudah sembuh, kuping yang dijebol anak-anak ini akan digantungkan anting. Apakah itu perak, apakah itu emas, apakah itu berlian. Si anak perempuan kecil ini sekarang sesudah pakai anting-anting, dia kelihatan cantik, dia kelihatan manis, dia kelihatan anggun, dia kelihatan berkilau. Seperti itulah saudara-saudaraku yang kita lihat di dalam situasi kehidupan kita saat ini. Bahwa pada akhirnya kalau ada pergumulan atau penderitaan seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus tersebut, mari kita memenangkan setiap perkara yang sedang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Amin. Mari kita menangkan, mari kita lewati setiap penderitaan yang kita hadapi, yang diizinkan terjadi dalam hidup kita, agar kehidupan kita semakin ulet. Dan semua cobaan-cobaan, percayai sepenuhnya, seperti seruan topik perayaan Jumat Agung ini. Yesus pokok keselamatan yang abadi. Yesus pokok keselamatan yang abadi. Dang adong na asing. Jangan cari keselamatan di dalam dunia ini, tapi carilah pokok keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyerahkan kepalanya, yang sudah menyerahkan tangannya, yang sudah menyerahkan kakinya untuk keselamatan kita. Darahnya bercucuran mulai dari kepala sampai dengan kakinya. Bisa kita bayangkan bagaimana Yesus sangat mengasihi saya. Yesus sangat mengasihi kita. Yesus sangat mengasihi Anda. Jangan sia-siakan keselamatan yang sudah diperbuat oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak yang baik, terima kasih dengan firman yang sudah kau taburkan kepada kami. Lewat firman ini Yesus mengajarkan keselamatan, Yesus mengajarkan cinta kasih-Nya, Yesus mengajarkan ketaatan, Yesus mengajarkan bahwa Dia adalah imam yang besar kepada kami, menjadi tiruan bagi hidup kami. Bapa kami yang di surga, ketika kami menghadapi penderitaan atau menghadapi pergumulan seperti apa yang dialami oleh Yesus, terkadang kami stres Tuhan, terkadang kami lari dari Tuhan, bahkan terkadang kami mencari kenikmatan yang sesaat yang mungkin bisa menjatuhkan hidup kami ke dalam lumuran dosa. Tetapi Tuhan pada saat ini, biarlah kami sabar, biarlah kami tabah,
Dan biarlah kami jalani kehidupan kami dengan rasa syukur seperti yang Tuhan perjuangkan menjadi keteladanan bagi kehidupan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti pemberitaan warta tadi, mari kita memberikan persembahan kita, 2A untuk sentralisasi dan 2B untuk keperluan huria kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 622 ayat 1. Sungguh jelas terlihat tiap waktu
Jemaat yang terkasih, kita akan mengadakan acara perjamuan kudus. Bagi saudara-saudara yang belum naik CD, dimohon duduk di dalam bangkunya. Dan juga yang terkena siasat gereja atau RPP, dimohon duduk di bangkunya. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 312A, Anak Domba Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha murah, Bapa kami yang ada di surga, hadirlah di tengah-tengah kami pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu. Berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami, agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu, kita perlu meneliti diri kita. Apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat dan yang mengaku dosa-dosanya dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaknya jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkan dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan juga kebencian. Tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu saudaraku yang terkasih, marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat dipersilakan berdiri. Apakah engkau mengaku bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah,
Jika demikian, jawablah dengan iya. Apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah dengan iya. Apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu. Jika demikian, jawablah dengan iya. Apakah engkau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan keampunan dosamu? Jika demikian, jawablah dengan iya. Sekarang marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah dosa ini dalam hatimu. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus, Anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami, kami berani datang memohon kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami Roh yang kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosamu dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu berdasarkan firman Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, yakinlah, dosamu telah diampuni dengan nama Bapa, Allah, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 311B ayat 1. Sekarang dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tak kala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan setelah mengucapkan terima kasih, Dia
Ia memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, sambil berkata, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Dan demikianlah dia mengambil cawan itu sesudah makan, lalu mengucap syukur dan berkata kepada mereka, "Ambillah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku yang ditumpahkan untuk ampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Sekarang marilah, semuanya telah tersedia. Lihat dan nikmatilah pemberian Allah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 395. Ambillah, inilah tubuhku yang telah ditumpahkan akan keampunan dosamu, untuk menyesali semua perbuatanmu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus berkata, "Ambillah, minumlah. Inilah darahku yang ditumpahkan akan keampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, supaya engkau mendapati kehidupan yang kekal." Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Mari. Betapa indah janjinya yang kau mengikat hatiku, ku beri kasihku padanya. Tuhan Yesus berkata, "Ambillah dan makanlah. Ini tubuhku yang diserahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal." Amin. Tuhan Yesus berkata, "Ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal." Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, "Ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang meneguhkan dan memelihara hatimu, Tuhan Yesus berkata, supaya engkau
memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Inilah darahku. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27. Dan dosa menjadi peringatan atas engkau. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, supaya engkau mendapat kehidupan. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk Pulanglah dengan damai sejahtera. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah, minumlah. Tuhan Yesus berkata, Inilah darah yang Ambillah ditumpahkan dan akan makanlah. keampunan Inilah dosa. tubuhku yang diserahkan untuk menebus Perbuatlah engkau. ini menjadi peringatan akan Itulah yang aku, memelihara supaya dan engkau meneguhkan hatimu, memperoleh supaya engkau kehidupan yang kekal. memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah, minumlah. Tuhan Yesus berkata, Inilah darahku yang ambillah dan ditumpahkan makanlah. akan keampunan dosamu. Yang diserahkan untuk Perbuatlah ini keampunan menjadi dosamu. peringatan akan aku, Itulah yang memelihara supaya engkau dan meneguhkan hatimu, memperoleh kehidupan yang supaya kekal. engkau memiliki menerima kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata, ambillah, minumlah. ambillah dan Inilah makanlah. darah yang Inilah ditumpahkan tubuhku akan yang keampunan dosamu, untuk menebus engkau. untuk menebus engkau. Itulah yang meneguhkan, Perbuatlah dan ini menjadi memelihara peringatan hatimu, akan aku, supaya engkau supaya engkau memperoleh menerima kehidupan yang kekal. kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah, minumlah. Tuhan Inilah Yesus berkata, darah yang ambillah ditumpahkan akan dan makanlah. keampunan dosa, Inilah tubuhku yang diserahkan untuk supaya engkau menebus memperoleh engkau. keselamatan. Itulah yang Perbuatlah ini memelihara dan menjadi meneguhkan peringatan hatimu, akan aku, supaya supaya engkau mendapat engkau kehidupan yang kekal. menerima Amin. kehidupan Pulanglah yang dengan damai kekal. sejahtera. Amin. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata, ambillah, minumlah. ambillah Inilah dan darahku makanlah. Inilah yang tubuhku ditumpahkan akan yang keampunan diserahkan dosamu. untuk menebus engkau Perbuatlah ini menjadi Itulah yang peringatan memelihara akan aku, dan meneguhkan hatimu, supaya engkau supaya engkau memperoleh kehidupan yang menerima kekal. kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata, ambillah ambillah, dan makanlah. minumlah. Inilah darah yang ditumpahkan Yang akan diserahkan keampunan dosamu, untuk menebus engkau. yang Itulah yang menebus memelihara engkau. Perbuatlah dan ini menjadi meneguhkan peringatan akan aku, supaya supaya engkau engkau memperoleh kehidupan yang menerima kekal. kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera.
Tuhan Yesus Tuhan berkata, Yesus berkata, ambillah, ambillah dan makanlah. minumlah. Inilah tubuhku Inilah darah yang yang ditumpahkan diserahkan akan keampunan untuk menebus dosamu, engkau. menjadi penebus Itulah engkau. yang memelihara, Perbuatlah dan ini menjadi meneguhkan peringatan imanmu, akan aku, supaya engkau engkau memperoleh kehidupan memiliki yang kekal. kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus Tuhan Yesus berkata, berkata, ambillah dan minumlah. ambillah dan Inilah makanlah darah yang Kita ditumpahkan bernyanyi inilah dari akan Kidung Jemaat keampunan nomor dosamu. 33. yang diserahkan untuk menebus engkau. Perbuatlah ini Itulah yang menjadi memelihara peringatan akan dan aku, meneguhkan imanmu, supaya engkau memperoleh Supaya engkau kehidupan yang kekal. memiliki kehidupan Amin. yang kekal. Pulanglah dengan Amin. damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata, ambillah, Ambillah minumlah. dan Inilah makanlah darah yang ditumpahkan tubuhku akan keampunan yang dosamu. diserahkan untuk menebus engkau. Perbuatlah Itulah yang ini memelihara menjadi dan meneguhkan peringatan imanmu, akan aku, supaya supaya engkau engkau memperoleh kehidupan beroleh yang kekal. kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. ambillah Inilah darah dan makanlah yang ditumpahkan akan keampunan tubuhku dosamu, yang diserahkan untuk supaya engkau menebus memperoleh engkau. kehidupan. Itulah yang yang memelihara dan meneguhkan imanmu, supaya engkau Amin. Pulanglah dengan damai mewarisi sejahtera. kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata, ambillah, minumlah. ambillah dan makanlah Inilah darah yang Inilah ditumpahkan akan keampunan yang dosa. diserahkan untuk menebus engkau. Perbuatlah ini Itulah menjadi yang peringatan akan aku, dan meneguhkan supaya imanmu, engkau memperoleh kehidupan yang supaya kekal. engkau Amin. memiliki Pulanglah dengan kehidupan damai yang sejahtera. kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. ambillah dan minumlah. Inilah Inilah darah yang ditumpahkan yang akan diserahkan keampunan untuk dosa. menebus engkau. Itulah yang Perbuatlah ini memelihara menjadi peringatan dan akan aku, meneguhkan imanmu, supaya engkau engkau memperoleh kehidupan yang kekal. memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, Tuhan ambillah Yesus berkata, dan makanlah. ambillah dan minumlah. Inilah tubuhku Inilah yang darah diserahkan untuk yang menebus engkau. ditumpahkan akan Itulah yang keampunan meneguhkan dosamu. imanmu, Perbuatlah ini supaya menjadi engkau peringatan akan aku, memiliki kehidupan supaya engkau memperoleh yang kekal. kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera.
Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. ambillah dan Inilah minumlah. tubuhku Inilah yang darah diserahkan untuk menebus engkau. yang ditumpahkan akan Itulah yang keampunan dosamu. Meneguhkan dan memelihara imanmu. Perbuatlah ini menjadi peringatan Supaya akan engkau aku, supaya memiliki engkau kehidupan memperoleh yang kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah ambillah dan minumlah. dan makanlah. Inilah darah yang Inilah tubuhku ditumpahkan yang akan diserahkan keampunan dosamu. untuk menebus engkau. Buatlah ini menjadi peringatan Itulah yang memelihara akan aku, dan supaya menentukan engkau imanmu. memperoleh kehidupan yang Supaya kekal. engkau memiliki kehidupan Amin. yang Pulanglah kekal. dengan damai sejahtera. Geser 7 Lord. Tuhan Yesus Tuhan Yesus berkata, berkata, ambillah ambillah dan minumlah. dan makanlah. Inilah darah yang ditumpahkan tubuhku akan keampunan yang dosa. diserahkan untuk menebus engkau. Perbuatlah ini Itulah menjadi yang peringatan memelihara akan aku, Dan meneguhkan supaya imanmu. engkau memperoleh kehidupan yang Supaya kekal. engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata, ambillah ambillah dan makanlah. minumlah. Inilah darah yang ditumpahkan yang diserahkan. Kita bernyanyi Untuk dari Kidung Jemaat keampunan nomor menebus engkau. 36. Itulah yang memelihara Perbuatlah ini dan meneguhkan iman menjadi peringatan akan aku, supaya engkau supaya engkau memperoleh memiliki kehidupan yang kekal. kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah Amin. dengan damai sejahtera. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata, ambillah ambillah dan makanlah. dan minumlah. Inilah tubuhku Inilah darah yang diserahkan yang ditumpahkan akan keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, Memiliki supaya kehidupan yang kekal. Amin. engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, Pulanglah. ambillah Inilah dan makanlah. darahku Inilah tubuhku yang ditumpahkan akan yang diserahkan keampunan menebus dosa. engkau. Itulah yang memelihara Perbuatlah ini menjadi peringatan meneguhkan akan aku, imanmu. supaya engkau Supaya memperoleh engkau kehidupan yang kekal. memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan Amin. damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. ambillah dan Inilah darah inilah yang ditumpahkan akan yang keampunan diserahkan dosamu, supaya menebus engkau memperoleh engkau. keselamatan. Itulah yang memelihara Perbuatlah Dan ini menjadi meneguhkan peringatan imanmu. akan aku, supaya engkau kehidupan memperoleh yang kekal. kehidupan yang kekal. Selamat. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera.
Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Ambillah. Yesus berkata, dan minumlah. Inilah ambillah darah dan yang ditumpahkan makanlah. akan keampunan dosa, inilah tubuhku supaya engkau yang diserahkan untuk memperoleh menebus keselamatan. Perbuatlah ini menjadi Itulah yang peringatan akan memelihara aku, supaya dan engkau meneguhkan mendapatkan imanmu, mahkota kehidupan supaya yang kekal. engkau memiliki kehidupan Amin. yang Pulanglah kekal. dengan damai sejahtera. Amin. Geser. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata, ambillah ambillah dan minumlah. dan makanlah. Inilah darah Inilah tubuhku yang ditumpahkan akan yang keampunan diserahkan dosamu, untuk agar engkau menebus memperoleh engkau. keselamatan. Itulah yang Perbuatlah ini memelihara menjadi peringatan dan akan aku, meneguhkan imanmu, supaya engkau supaya engkau memiliki mendapatkan kehidupan yang kekal. kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus ambillah berkata, dan makanlah. ambillah dan minumlah. Inilah tubuhku Inilah darah yang diserahkan, yang ditumpahkan akan keampunan dosamu, itulah supaya yang engkau memelihara memperoleh dan keselamatan. meneguhkan imanmu, Perbuatlah ini menjadi Supaya peringatan engkau akan aku, memiliki supaya engkau kehidupan yang mendapatkan kekal. kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. ambillah dan Inilah makanlah. darah yang ditumpahkan Inilah tubuh akan keampunan yang dosa, diserahkan untuk, supaya engkau memperoleh keselamatan. itulah yang memelihara Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, supaya supaya engkau memperoleh kehidupan yang memiliki kekal. kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Sumber pengasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Tuhan Yesus berkata, Ya. Tuhan Yesus Ambillah. berkata, dan makanlah. ambillah, Inilah minumlah. tubuhku Inilah darah yang yang ditumpahkan diserahkan akan keampunan untuk menebus dosa, engkau. supaya engkau Itulah yang memperoleh memelihara dan keselamatan. meneguhkan imanmu, Perbuatlah ini menjadi Supaya peringatan engkau akan aku, memiliki kehidupan yang supaya kekal. engkau mendapatkan kehidupan yang kekal. Ya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus Kita kembali Tuhan berkata, Yesus bernyanyi dari berkata, Kidung Jemaat nomor 395. Ambillah. Ambillah dan minumlah. dan makanlah. Inilah darah yang Inilah ditumpahkan tubuhku akan keampunan yang dosamu, diserahkan untuk menebus engkau. supaya engkau Itulah yang mendapatkan memelihara keselamatan. dan Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Yesus
berkata, ambillah dan Tuhan makanlah. Yesus berkata, Inilah tubuhku ambillah dan yang minumlah. diserahkan untuk menebus engkau. Inilah darah yang ditumpahkan akan Itulah yang keampunan memelihara dan dosamu. meneguhkan hatimu, supaya Supaya engkau engkau memperoleh keselamatan. memperoleh kehidupan yang kekal. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus Tuhan berkata, Yesus berkata, ambillah dan minumlah. ambillah dan Inilah makanlah darah yang Inilah ditumpahkan tubuhku akan keampunan dosa, yang diserahkan agar engkau untuk menebus memperoleh engkau. keselamatan. Itulah yang Perbuatlah ini memelihara menjadi peringatan akan dan aku, meneguhkan supaya engkau kamu, memperoleh kehidupan yang supaya kekal. engkau memperoleh Amin. kehidupan Pulanglah yang kekal. dengan damai sejahtera. Amin. Betapa indah janjinya Maju sautingnya itu dulu. yang telah mengikat Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata, ambillah, inilah darahku padanya yang dan ditumpahkan akan keampunan inilah dosamu, tubuhku supaya yang engkau diserahkan mendapatkan untuk menebus keselamatan. engkau. Itulah yang memelihara Perbuatlah ini menjadi dan peringatan meneguhkan akan imanmu, aku, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata, ambillah dan ambillah dan makanlah. minumlah. Inilah darahku yang ditumpahkan tubuhku akan keampunan yang dosa, diserahkan. supaya engkau menebus memperoleh engkau. keselamatan. Itulah yang memelihara Perbuatlah ini menjadi dan peringatan akan meneguhkan aku, imanmu, supaya engkau supaya engkau memperoleh kehidupan yang memperoleh kekal. kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata, ambillah ambillah dan minumlah. dan makanlah. Inilah Inilah darah tubuhku yang ditumpahkan diserahkan akan untuk keampunan menebus engkau. dosamu, Itulah yang supaya engkau memelihara memperoleh keselamatan. meneguhkan imanmu, Perbuatlah ini menjadi peringatan akan supaya aku, engkau supaya engkau memperoleh kehidupan yang memperoleh kekal. kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Ya. Maju tujuh lama. Tuhan Yesus Tuhan berkata, Yesus berkata, ambillah dan ambillah. makanlah. Inilah darah yang ditumpahkan Yang akan diserahkan untuk keampunan dosamu, menebus engkau. supaya engkau memperoleh Itulah keselamatan. yang memelihara Perbuatlah ini menjadi peringatan dan akan meneguhkan aku, imanmu, supaya engkau mendapatkan engkau kehidupan yang kekal. memperoleh Langsung. kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Maju tujuh lo, maju tujuh lo. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata, ambillah ambillah dan dan minumlah. makanlah. Inilah darah yang Inilah ditumpahkan
akan yang keampunan diserahkan dosamu, untuk menebus engkau, supaya engkau memperoleh itulah keselamatan. yang memelihara Perbuatlah ini menjadi peringatan dan akan aku, meneguhkan imanmu, supaya engkau memperoleh kehidupan yang engkau kekal. Ya. memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Maju-maju. Maju tujuh lo. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darah yang ditumpahkan yang diserahkan akan untuk menebus keampunan engkau, dosamu, itulah supaya yang engkau memelihara memperoleh keselamatan. dan meneguhkan imanmu, Perbuatlah ini menjadi peringatan Supaya akan engkau aku, supaya engkau memperoleh kehidupan yang memperoleh kekal. kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Maju tujuh lo. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Ambillah dan makanlah. Inilah darahku yang Inilah ditumpahkan akan diserahkan keampunan untuk menebus dosamu, supaya Itulah engkau yang memperoleh memelihara keselamatan. dan meneguhkan Perbuatlah imanmu, ini supaya menjadi engkau peringatan akan aku, memperoleh kehidupan supaya yang engkau kekal. mendapatkan kehidupan yang kekal. Amin. Ya. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Tuhan Yesus Inilah berkata, darahku yang ditumpahkan akan keampunan ambillah dan dosamu, makanlah. supaya engkau memperoleh Inilah keselamatan. Tubuhku Perbuatlah ini yang menjadi diserahkan peringatan untuk akan aku, menebus engkau, supaya engkau memperoleh yang memelihara kehidupan dan yang kekal. meneguhkan imanmu, supaya engkau Amin. memperoleh kehidupan yang Pulanglah dengan kekal. damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. ambillah dan Inilah minumlah. tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Inilah darah Itulah yang memelihara dan ditumpahkan meneguhkan imanmu, akan supaya keampunan engkau memperoleh dosamu, kehidupan yang kekal. agar Amin. engkau memperoleh keselamatan. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Habis ya? Habis. Udah. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang ditumpahkan akan keampunan dosamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Mas saya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 395. Kidung Jemaat 395 ayat 1. Betapa indah harinya. Kita bangkit berdiri.
kita berdoa. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala-galanya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan Dia yang menebusmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa yang sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita orang-orang berdosa ini, yaitu tatkala Kristus mati di kayu salib. Maka terlebih lagi pada waktu ini, setelah kita dibenarkan melalui darahnya. Sebab itu, mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesak, hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala utang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia. Terima kasih kepada-Mu, dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di surga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di surga. Kami berserah kepada-Mu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu. Sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepada-Mu, agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan,
walaupun mati ataupun hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah Bapa di surga. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Hari Jumat Agung bagi kita semua.